Setelah kembali berbaring sambil mulai memejamkan mata, tiba-tiba aku merasa ada hal yang aneh di benakku. Dan ketika aku membuka mata, ada sosok wajah anak kecil tersenyum lebar, seakan-akan bibirnya robek karena saking lebarnya, dengan matanya yang melotot persis di atas wajahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 621. Nah, itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Yang lagi belanja di Pasar Induk Keramat Jati malam-malam Mencari, mungkin mendengarkan betul, PMK mencari mangga dan jambu bolo. dan bengkoangnya buat ini rujak serut enak. Oh, dia tukang rujak ulek. Iya. Makanya belanja buat itu. Iya, makanya kan gue bilang. Gue kira buat ngemil. jam 2 pagi. Ya kali orang BM. Enggak. Ya, kita ada pengumuman nih teman Kliwon ya. Jadi di samping tombol subscribe sekarang ada tombol join membership. Wah, itu buat teman Kliwon yang pengen dengerin episode yang uncut, uncensored, dan juga bisa live bareng PMK setiap bulannya. Silakan langsung join membership. Betul, kita bisa interaksi nanti di saat live gitu ya. Bloopers juga akan ada di situ. Oh, betul. Jadilah keluarga Malam Kliwon yang lebih yolalitas ya. Terima kasih sudah mensupport kami untuk sampai 100 tahun ke depan. Amin. Cukup dengan 20.000. Nah, hanya seharga kopi susu gaul kamu itu ya. Nah, itu Oke. dia. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih yang sudah support dengan join membership. Kita akan bacakan cerita kiriman teman Kliwon. Yang pertama, ini dia. Dari mana ini? Kan gitu, dari mana ini? Kadang suka live dia. Gua gak nonton anjing, lu doang. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam Mas Danu, Mas Bimo, dan seluruh kru PMK. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya makasih udah memilih cerita aku. Nama aku Adina. Aku salah satu teman Kliwon yang setiap hari gak pernah absen dengerin PMK di Spotify. Terima kasih. Aku yang pengecut dan penakut, tapi sebenarnya tertarik dengan cerita-cerita horor. Memilih untuk mendengarkan PMK di pagi hari sebelum berangkat kerja, setelah mandi dan sambil dandan. Kadang satu episode tuh nggak sekali habis karena aku buru-buru berangkat. Lalu aku lanjut di esok harinya. Oke, intermezzo sedikit. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku pertama perempuan, namanya Ara, dan yang kedua adalah laki-laki. Dari silsilah darah ibuku, memang banyak yang memiliki bakat dapat melihat ataupun peka terhadap hal-hal gaib. Namun gak semua memilikinya. Di antara kami bertiga, Ara lah yang diberkahi kelebihan itu. Sejak kecil dia bisa melihat, bahkan berinteraksi, dan bahkan kadang terkena dampak fisik juga setiap kali bersinggungan. Seperti sakit misalnya. Adik laki-lakiku gak pernah mengeluhkan hal seperti itu, sehingga aku simpulkan dia normal-normal aja. Aku sendiri gak dapat melihat, namun kadang-kadang sekadar dapat merasakan. Seringnya aku malah didatangi atau diperlihatkan lewat mimpi. Aku tipe orang yang gak terlalu peduli. Oke, kejadian ini aku alami ketika aku masih SMP dan Ara masih kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Aku akan memulainya dengan menggambarkan sedikit tentang rumahku. Sebenarnya banyak kejadian aneh di rumah ini, tapi aku akan menceritakan salah satu di antaranya. Kami tinggal di rumah yang dibeli ayahku beberapa waktu setelah adik laki-lakiku lahir. Rumah ini terletak persis di pinggir jalan raya, menghadap ke jalan.
Rumah ini adalah rumah satu lantai yang bentuknya memanjang ke belakang. Cukup panjang, sampai-sampai setiap kali harus berjalan bolak-balik depan ke belakang, kami sering mengeluh capek. Pada waktu itu, rumah belum direnovasi dan masih terdapat taman di depan rumah. Tempat biasa aku dan adik-adik bermain. Bagian belakang kiri itu adalah dapur, dan kanannya itu adalah musola. Sebelah dapur adalah kamar mandi yang cukup luas. Sisa ruang yang luas ini diisi dengan meja makan, ruang setrika, dan bagian-bagian lain seperti rumah pada umumnya. Di dapur kami ini terdapat kitchen set yang berbentuk L, sehingga membentuk pojokan. Bagian belakang rumah memang cukup gelap, dan jarang kami ke sana kecuali keperluan memasak, ataupun ke kamar mandi saja. Musola nggak sering dipakai karena kami lebih sering sholat di kamar masing-masing. Pada suatu malam, di tidurku, aku bermimpi. Di pojokan dapur yang aku ceritakan tadi, di atas kitchen set, ada seorang wanita yang duduk, persis di bagian pojokannya. Wanita itu memakai baju seperti dress panjang berwarna hitam. Dia duduk sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Bentuknya kurang lebih seperti Miss K di film-film. Hanya saja bajunya berwarna hitam. Awalnya dia hanya duduk diam sambil masih terus menyisir rambutnya dan melihat ke arahku. Tapi kemudian tiba-tiba dia tertawa nyaring. Mimpi yang sama aku dapatkan selama beberapa kali. Sempat aku berfirasat nggak enak, tapi aku nggak mau menghiraukannya. Aku nggak bercerita ke siapapun di rumah dan memilih melupakannya saja. Beberapa hari ke belakang, berkaitan dengan mimpi-mimpi tersebut, adik perempuanku sering mengeluh takut ke kamar mandi. Dari balita dia memang sering merengek ditemenin, bahkan menangis kalau pengen pipis. Tapi akhir-akhir waktu itu merengeknya makin jadi. Gak jarang kami jadi ngomel-ngomel nih ke adikku. Hal ini pun diketahui oleh keluarga besarku, bahwa adikku suka merengek tiap kali ingin ke kamar mandi. Mereka ikut khawatir. Hingga kemudian pada suatu hari budeku datang ke rumah dengan seorang laki-laki parubaya yang katanya orang pinter. Sebut saja Pak Ihsan. Beliau dipersilakan masuk ke rumah dan dibawa ke ruang keluarga yang ada di bagian tengah rumah. Ara dibawa ke sana juga dan diajak ngobrol oleh ibu, bapak, budeku, dan Pak Ihsan. Aku sendiri hanya di kamar sambil main handphone. Pintu kamarku terbuka sedikit. Ruang keluarga kami yang letaknya berdekatan dengan kamarku membuat aku bisa dengan jelas melihat mereka dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku dengan jelas mendengar Pak Ihsan mengajak ngobrol adikku. Awalnya beliau hanya mengajak ngobrol dengan nanya-nanya gitu ya, seperti sekolah di mana, kelas berapa. Lalu kemudian perlahan beralih ke arah, kenapa Ara sering nangis kalau pengen pipis? Adikku jawab, takut katanya. Lalu Pak Ihsan tiba-tiba langsung berkata, takut kenapa? Takut sama mbak yang di pojokan itu ya? Adikku kembali menjawab, iya, sambil memasang mimik muka takut. Mbaknya pakai baju hitam ya, rambutnya panjang. Adikku pun mengangguk. Lalu entah bagaimana, tiba-tiba Pak Ihsan diam sejenak, mengubah posisi duduknya dan mulai cekikikan, sambil tangannya bergerak naik turun di sisi samping badannya, seperti sedang menyisir rambut. Sepertinya sosok itu masuk ke dalam tubuh Pak Ihsan. Aku yang mendengar obrolan mereka seketika langsung merinding teringat mimpiku. Aku yang penasaran mengintip mereka dari balik pintu, dan aku benar-benar terkejut karena gestur gerakan dan posisi duduk Pak Ihsan itu persis seperti yang aku lihat dalam mimpi, hanya dalam wujud yang berbeda. Jujur, aku ketakutan. Tapi aku berusaha tenang dan memilih kembali ke kasurku, lalu menyibukkan diri dengan handphone. Tapi tetap sambil nguping. Hingga beberapa saat,
Pak Ihsan masih cekikikan dan Ara mulai menangis memeluk ibuku. Sampai akhirnya Pak Ihsan kembali sadar dan menenangkan adikku. "Gak apa-apa, udah disuruh pergi mbaknya. Adek jangan takut lagi kalau ke belakang ya," kata Pak Ihsan. Ara pun mulai tenang. Kemudian Pak Ihsan melanjutkan pembicaraannya. "Itu kakaknya juga pernah diliatin tuh, tapi dimimpiin ya," kata Pak Ihsan sambil melihat ke kamarku, yang sepertinya beliau tahu kalau aku nguping. Oh. Kawan. Mendengar aku disebut-sebut, aku agak kaget juga. Dari mana beliau bisa tahu? Ibuku pun memanggil aku keluar kamar dan mengonfirmasi perkataan Pak Ihsan. Dan aku mengiyakan kalau pernah beberapa kali bermimpi sosok tersebut. Singkat cerita, akhirnya Pak Ihsan menjelaskan bahwa Ara punya kemampuan melihat dan berinteraksi sama mereka. Tapi kalau aku tuh hanya peka saja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan tentang aku. Namun karena Ara masih kecil, beliau menawarkan untuk menutup mata batin Ara. Meskipun beliau gak dapat menjamin bahwa kemampuan itu akan hilang sepenuhnya, karena kemampuan tersebut didapatkan dari garis keturunan, dan kebetulan Ara memang terpilih. Mata batin Ara pun ditutup, dan dia tidak secengeng dulu tiap mau ke kamar mandi. Ya, walaupun tidak sepenuhnya tertutup dan gak bertahan lama, Ara tetap bisa merasakan hal-hal aneh, bahkan kembali dapat berinteraksi. Setiap kali kejadian aneh berulang, beberapa kali Ara tetap diusahakan ditutup mata batinnya. Namun pada akhirnya orang tuaku pun mengikhlaskannya dan memberi penjelasan kepada Ara, serta membimbing Ara untuk rajin ngaji dan berzikir agar mentalnya lebih kuat. Ara pun mengerti, atau mungkin iya aja kali ya, karena dia masih kecil saat itu. Saat dia sudah SMP, dia justru menerima dan mengatakan bahwa dia gak apa-apa mata batinnya gak tertutup. Insya Allah dia kuat. Jadilah kemampuan Ara masih bertahan sampai sekarang. Sekarang justru dia santai-santai aja, gak pernah ngeluh apa-apa. Kadang malah iseng nakut-nakutin. Pernah suatu hari dia main ke kosku saat aku kuliah dan iseng bilang, "Mbak, kamu gak takut di sini? Di situ kan ada," gitu-gitulah. Belum selesai dia ngomong, aku udah ngomel, "Diem gak?" Dan sebenarnya waktu itu aku udah tahu dari awal masuk, aku sudah merasakan kalau di kosku ini ada sesuatu, tapi aku cuek aja. Pernah satu malam, aku sendirian di kos karena waktu itu musim liburan, tapi aku ada keperluan di kampus. Jadi aku pun menginap beberapa hari di kos. Saat aku sedang tidur, tengah malam aku mendengar suara seperti ada anak kecil berlari-lari di depan kamar. Seperti saat anak-anak kecil main petak umpet. Namun aku tahu nih, gak ada siapa-siapa di sini. Aku yang pengecut mengeluarkan motorku lalu kabur, ngebut dan memilih ngungsi ke kafe 24 jam di sekitar kampus. Aku baru pulang setelah azan subuh. Begitulah sedikit cerita dari aku dan Ara, adikku. Masih banyak kejadian yang kami alami, terutama Ara. Dari telepon yang diangkat entah siapa, sampai barang-barang yang sering hilang atau berpindah secara ajaib. Lain kali aku akan ceritakan lagi ya. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu sudah membacakan ceritaku. Maaf kalau terlalu panjang ya. Semoga teman-teman PMK bisa terhibur. Terima kasih. Sukses selalu PMK. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kali yang dilihat Ara ya, lagi live di pojokan. Emang dia bajunya hitam-hitam, bener. Gondrong, bener. Yang nggak disebutin cuman kumis baplangnya doang, Pak. Oh, Ding, ngucapin ulang tahun, bro. Di wancoy dia. Bab. Hiburan tahu. Stress release, bro. Kayak kubah masjid Turki. Bener hitam, bener gondrong, bener. Tapi nggak kumisan. Nggak ada kumis baplangnya. Iya. Ya intinya ini Ara si
ini ya, si sensitif dengan Iya, hal-hal. kasihan. Mm-mm. Masih kecil udah begini nih, gue nggak siap lagi kalau anak gue tiba-tiba takut sama hal-hal yang nggak kelihatan gitu. Gimana nih jelasinnya? Anak sekecil itu komunikasi sama hantu. Anak sekecil itu ke Kramat Jati Beli jambu. itu tuh sampai gue validasi ke nyokap gue kan, kayak bu, gue kira tuh bayangan pasar tuh kan pasar biasa aja gitu. Ternyata ada kios buah-buahan gini lah ya buat rujakan gitu, emang ada. Ada lah, ada Iya. pasar induk gede gitu. Bener, pasar induk soalnya. Jadi ada memang jalur buat rujakan. Jadi yang dijual tuh buah-buah rujak. Oh, yang belanja ke situ tukang rujak semua. Nah, kalau yang di Senen kan barang-barang reject. Beda nih, bukan barang-barang rujak. Lo kalau mau nyari-nyari thrifting gitu ternyata orang yang jual bengkoang. Itu lucu banget le. Sumpah. Gimana, Ini Bang? stress release banget. Maksudnya ada kehidupan lain selain kepusingan kita gitu loh. Emang ada banyak lah. No, kan harus ada yang dikerjakan. Tuh. Harus ada yang dikerjakan agar kehidupan berjalan wajar. Anjas, kuat tukang rujak ulek. Tapi gue serius pengen Rujak ulek. pengen rujak uleknya beliau karena Ayo DM aja. tempting banget seadanya. Gue lagi-lagi nah sebentar. Tadi tuh kan sepertinya wanita di pojokan berjubah hitam. Apakah sebenarnya setan-setan itu juga mengikuti cacah jiwa ya yang ada di dunia ini ya? Kalau wanita tuh kan lebih banyak daripada pria gitu. Makanya kebanyakan setan tuh perempuan gitu. Janjiannya mengikuti tren di muka bumi ya. Iya, karena nggak pernah ada gitu laki-laki aja gitu. Laki-laki bercelana pendek gitu, mukanya rusak, jarang pak. Ada yang kayak gitu tuh jarang. Kalau lo denger Iya cerita sih. tuh jarang ada gitu. Laki-laki bercelana sufit. Nah, laki-laki bertopi Volcom, jarang loh ada celetukan begitu gitu. Tapi dia bisa duduk di kitchen set tuh enak banget ya. Nyaman banget duduk di kitchen set. Pegel. Enak samping wow spaghetti. Pegel, cetak. Duduk di kitchen set. Oke, terima kasih Mbak Adina dan Ara. adiknya nih Ara. Salam buat Mbak Ara ya, minggu depan aku ketemu. Siapa? Ara Jogja. Oh, Oke. Cerita berikutnya. Assalamualaikum podcast Malam Kliwon. Kenalin nama aku Udin. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman mistis pertama dan alhamdulillah semoga ini yang terakhir dan gak pernah kejadian lagi sampai sekarang. Ya Allah, amit-amit jangan deh ya gitu, sampai bener-bener di emphasis tuh sama dia tuh. Jadi cerita ini terjadi di tahun 2012 ketika aku masih bersekolah di SMP Islamic Boarding School atau bisa disebut pesantren modern di Jakarta Timur. Di hari Sabtu yang ramai, karena hari Sabtu tuh banyak ortu yang jenguk anaknya di pesantren, tepatnya sehabis Isya. Setelah menunaikan sholat Isya, tentunya murid-murid gak dikunjungi oleh keluarga. Biasanya tuh langsung ke asrama. Jadi murid-murid yang gak dikunjungin tuh ya udahlah gitu, balik ke asrama aja karena memang sudah tidak ada kegiatan lagi. Nah, aku termasuk nih. Jadi, aku langsung pergi ke asrama. Sesampainya aku di asrama, terlihat kawan-kawanku yang sedang berkumpul di antara dua ranjang tingkat yang berderet dengan jarak sekitar setengah meter, seperti sedang membahas hal seru. Dengan sigap aku langsung ikut nimbrung di dalamnya. Tahu nggak lu semua? Tadi ustadz kita ada yang bantu warga kesurupan. Katanya si perempuan.
Dia mau lepas susuknya gitu, tapi ditolak sama jin yang udah bersekutu sama perempuannya itu, kata temanku yang menjadi pusat perhatian karena berita yang dia bawakan. Gak tahu nih ada angin apa, atau memang gelagatku yang kecentilan dan cerewet ini langsung nyeletuk. Ih, palingan juga itu jinnya jin gembel, makanya gak bisa lepas dari pemiliknya. Orang tinggal cari pemilik baru aja susah. Jin sok jual mahal, orang dibayar cemani aja manut, ini mau sok-sokan. Cowok cewek sini? Oh cowok ya, Udin. Oh enggak gitu harusnya. Itu Udin sedunia kalau tadi itu. Ya. Tentunya aku pun ditatap oleh teman-temanku tuh langsung saat itu. Bahkan ada yang bilang kepada aku, kalau jangan sembrono atau sembarang bicara, nanti didatengin lo sama jinnya. Aku pun dengan sok iye bilang, ya elah, tinggal doa juga terhempas itu jin-jin durjana. 2012 bahasa lo durjana. Gak terasa sudah jam 9 malam, yang artinya sudah waktu tidur dan lampu asrama sudah harus dimatikan. Aku pun bergegas ke kasurku yang terletak di antara dua ranjang di kanan kiriku. Jadi posisi ranjangku tuh berada di tengah dari 5 ranjang yang berderet nih. Di ujung kamar ada jalan menuju lorong yang berada 2 kamar mandi di dalam asramaku. Karena lampu lorong kamar mandi tidak dimatikan, jadi kamarku itu mendapatkan sedikit cahaya dari lorong itu. Ketika aku sudah mulai rebahan dan menarik selimut ke tubuhku, dikarenakan kamar asrama yang sudah mulai mendingin AC-nya, tiba-tiba aku melihat seperti ada anak kecil perempuan di depan ranjangku, alias di depan posisi kakiku tidur. Saat itu juga aku duduk di atas kasurku dan menegur anak perempuan itu yang posisinya membelakangiku. Anak kecil itu berambut pendek lurus sebahu, menggunakan baju merah sepanjang paha, seperti baju anak perempuan Tionghoa. Aku pun berteriak menyuruhnya untuk pergi dari kamar ini, karena aku kira dia adalah adik dari temanku yang tadi keluarganya datang berkunjung. Tetapi dia tidak meresponku, malahan pergi menuju ke lorong kamar mandi. Aku pun berdiri dari ranjangku dan menyusulnya ke lorong kamar mandi. Di ujung lorong dia terdiam menghadap tembok membelakangiku sambil tertunduk. Lantas aku menyuruhnya lagi untuk keluar, karena ini sudah masuk jam malam. Tapi anak itu tetap tidak memberi respon. Akhirnya aku tinggalkan dia yang masih dalam posisi yang sama menuju kembali ke kasurku untuk tidur. Setelah kembali berbaring sambil mulai memejamkan mata, tiba-tiba aku merasa ada hal yang aneh di benakku. Dan ketika aku membuka mata, ada sosok wajah anak kecil tersenyum lebar, seakan-akan bibirnya robek karena saking lebarnya, dengan matanya yang melotot persis di atas wajahku. Aku panik, takut, mataku tak mau dipejamkan, badanku tidak bisa digerakkan. Aku langsung membaca ayat kursi dan surat-surat pendek Al-Quran sembari terus menatap wajah itu dengan rasa takut. Aku memaksakan tubuhku untuk bergerak sambil tetap menatap wajah itu. Lama-lama tubuhku mulai bereaksi, yang awalnya dari jari-jari, kaki, hingga akhirnya aku bisa bangun dari posisi terlentang ke posisi duduk. Dan akhirnya sosok itu menghilang. Nafasku berderu tuh, deg-deg-deg-deg-deg-deg, berdegup kencang. Seakan-akan tadi adalah sebuah mimpi buruk yang sangat buruk. Langsung keluar dari bibirku lafaz istighfar. Gak berhenti mengucap nama Tuhan. Aku lihat sekeliling kanan kiriku, semua temanku yang dalam posisi tidur. Karena masih dihantui rasa takut, aku langsung menutup seluruh ragaku dengan selimut, dengan tetap berzikir hingga akhirnya aku ketiduran. Ketika aku dibangunin oleh pembimbing asrama karena sudah mau masuk waktu sholat subuh, dengan cepat aku bertanya pada teman-teman asramaku, apakah ada sesuatu hal yang aneh kepadaku malam tadi. Kebanyakan mereka bilang kalau aku sudah terlelap. Bahkan ada yang bilang kalau aku ngorok. Aku pun terkejut dan langsung menceritakan kejadianku tadi malam kepada mereka. Tuh kan bener,
jin yang kemarin katanya kesurupan datengin lu. Makanya jangan asal ngomong. Oh, datangin elu kali, kata teman-temannya gitu. Aku pun syok. Jangan-jangan memang benar jin itu. Akhirnya setelah itu aku pun mulai menjaga perkataanku dan mulai mempercayai kehadiran mereka memang benar-benar nyata. Sekian, itu aja ceritanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah dibacakan. Oke. Mimpi berarti nih. Iya. Kalau teman-temannya melihatnya seperti itu kan. Bedanya sama cerita sebelumnya kan didatangin lewat mimpi, tapi dikonfirmasi sama ada orang yang punya kemampuan lebih gitu ya. Kalau yang ini nggak ada closure ya berarti nih. Iya, karena tadi pas dia cerita itu gue sempat mau menebak nih di akhirnya tuh teman-temannya pada nyadar nggak sih, karena kan di barak nih di asrama kan. Masuk iya dia sampai turun nggak ada yang Notice. pasti kan masih ada yang melek sambil itu kan. Enggak dong. Enggak. Sambil nonton Spurs lawan Millwall. Ngalahin City loh Spurs tuh. Makanya. Ya itulah akibat kita kurang sopan santun ya. Gitu. Sopan santun. Nah, kalau sopan santun kan bukan kita. Kita kan sopan tapi santuy. Nah, Gitu. apalagi perkara nantang-nantang jin doang gini. Udah 6 tahun makanan sehari-hari begini mah. Jangan kan nantang-nantang, nenteng-nenteng kita. Bener. Bener. Nantang-nantang jin. Lea tuh mereknya kalau nggak salah tuh. Masih ada ya, Bran? Keren tuh. Nantang-nantang jin. Gitu. Makanya Udin, kalau kita mengingetin aja nih mah. Itu Din, kalau kata gua mah nggak usah durjana amat Lu teman rumah Irama lu. Lemes amat. Orang sampai ngata-ngatain jin cowok lu. Kita juga. Bloon lu. Disalah-salahin. Oke, makasih Bang Udin. Makasih ya Bang Udin. 2012 apa tuh, SMA atau SMP? Udah kerja nih berarti sekarang. Kalau karirnya bagus kayak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.